Baiklah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10, kita bisa langsung mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga di bulan puasa ini semangat kita tidak akan surut untuk menambah pengetahuan kita. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat hidayahnya lah kita masih diberikan nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga dapat berkumpul secara virtual dalam Zoom meeting hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Clara Rahmadila, moderator yang akan memandu webinar pada hari ini. Seperti yang telah teman-teman ketahui, hari ini kita akan mengikuti Sibima Series yang ke-32 dengan tema mengidentifikasi dan mengelola resiko geoteknik yang akan dibawakan oleh Bapak Dani Venantius Paul selaku Senior Geotek Engineer di PT Barapol. Bagi teman-teman yang baru bergabung, program Sibima Series merupakan salah satu program webinar rutin yang diadakan oleh tim Research and Development yang tentunya dinaungi oleh Bima Sabertum Group. Dan Sibima Series kali ini merupakan yang ke-32. Bima Sabertum Group merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konsultan pertambangan, konstruksi, lingkungan, dan berbagai macam bisnis lainnya. Salah satunya adalah Bengkel Bin Haji Parijo yang ada di kantor cabang kita di Lampung. Baiklah, adapun susunan acara kita pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, kedua kata sambutan dari Direktur Utama Bima Sabertum Group yaitu Bapak Haji Erik Wijaya, STMT, ketiga penyampaian materi oleh Bapak Dani Venantius Paul, keempat sesi tanya jawab dan terakhir penutup. Baiklah, langsung saja kita buka webinar hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, kepada Bapak Erik Wijaya selaku Direktur Bima Sabertum Group, kami persilakan untuk memberikan kata sambutan. Ya. Baik, terima kasih Saudara Clara atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita sama-sama panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan nikmatnya, alhamdulillah kita diberikan kemampuan Bima Sabertum Group untuk menyelenggarakan Bima Series yang ke-32 atau kurang lebih berjalan sekitar 4 tahun yang lalu lah, sejak dimulainya tahun 2020. Ini suatu nikmat yang alhamdulillah diberikan kepada Bima Sabertum untuk tetap konsisten. Kemudian pada kesempatan ini izinkan kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kesempatan, atas ketersediaan dari narasumber kita pada siang hari ini sebagai narasumber Bapak Dani Venantius Paul. Beliau merupakan geotechnical engineer dari PT Barapol yang merupakan salah satu tambang batubara terbesar di Indonesia. Dan kenapa kami pilih geoteknik? Ini menjadi salah satu bahan atau kajian yang saat ini menjadi suatu kajian yang cukup menjadi konsen dari tambang-tambang, terutama mungkin di Kalimantan, kemudian di Sumatera Selatan, menjadi konsen bersama, karena secara regulasi pemerintahan juga ini menjadi ditekankan. Dari segi operasional, saya kira para perusahaan-perusahaan saat ini sudah mulai melakukan optimasi tambang, sehingga mau tidak mau ini berkaitan dengan kestabilan lereng yang notabene menjadi konsen dari geoteknik. Dan ini cukup bagus. Kenapa? Karena judulnya merupakan mengidentifikasi dan mengelola resiko geoteknik dari kegiatan pertambangan yang dijalankan oleh teman-teman atau rekan-rekan industri pertambangan. Nah, kami berharap semoga kegiatan hari ini bisa memberikan kebermanfaatan kepada para peserta yang hadir pada siang hari ini terkait dengan geoteknik, dengan pengetahuan, sehingga ini menjadi nilai tambah bagi para peserta. Kemudian kami memohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini nantinya terdapat kekurangan ataupun keterbatasan dari kami dalam melaksanakan, mungkin terdapat sinyal yang kurang stabil ataupun mungkin gambar yang mungkin tidak terlalu perform, artinya mungkin putus-putus atau apa, karena itu di luar dari kendali kami dalam sebagai pelaksana. Tapi kami tetap berupaya semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik.
Kemudian kami juga apresiasi kepada para panitia dalam hal ini Departemen Research and Development sehingga kegiatan CBIMA Series ke-32 ini dapat terrealisasi dengan baik. Terima kasih atas kerja kerasnya sehingga kegiatan ini konsisten bisa kita laksanakan dan kita juga tetap berharap semoga Bima Sabartum tetap bisa memberikan kebermanfaatan dengan melaksanakan CBIMA Series ke series berikutnya gitu. Sehingga dengan topik-topik yang mungkin nantinya akan kita pilih ataupun nanti dari rekan-rekan peserta ini bisa memberikan saran masukan kepada kami untuk bahan ataupun topik yang menarik berikutnya. Kemudian mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi semoga kegiatan kami ini bisa memberikan manfaat kepada semua dan bisa menjadi amal jariah buat kita semua, baik dari kita sebagai pelaksana maupun narasumber, karena sifatnya ini adalah sharing session, menjadi apa ya, transfer pengetahuan seperti itu. Mungkin itu saja, tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Erik atas kata sambutannya. Baiklah, selain sebagai konsultan pertambangan dan lingkungan, kita juga memiliki pelatihan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Kemudian kami juga menyediakan wadah atau platform yaitu Cibisa yang dapat diakses melalui www.cibisa.com. Di cibisa.com, kamu dapat membeli atau menyewa alat pendukung proyekmu seperti alat survei dan alat keselamatan kerja. Jadi, bagi kamu anak teknik geologi, pertambangan, sipil, dan sebagainya yang sedang menjalankan tugas akhir dan butuh alat-alat pendukung, bisa langsung ke cibisa.com. Cibisa.com juga menyediakan proyek untuk para freelance loh, pastinya freelance yang juga bergerak di bidang mining dan geologi. So, tunggu apa lagi? Segera kunjungi www.cibisa.com. Cibisa, si serba ada. Baiklah, kita masuk ke agenda kita berikutnya, yaitu penyampaian materi. Kebetulan Bapak Dani telah bersama kita sekarang. Selamat pagi, Pak Dani. Selamat pagi Mbak Tara, Ya. selamat pagi Pak Erik dan rekan-rekan semuanya. Apa kabar, Pak? Baik, puji Tuhan, sehat. Posisi lagi di mana nih sekarang, Pak? Kebetulan lagi di site ya, di kantor site di Siap. daerah Brau. Baik, Pak. Bagaimana, Pak? Apakah sudah bisa kita mulai pemaparan materinya? Oke, mungkin sudah bisa. Saya mohon izin share screen ya. Baiklah. Kepada Bapak Dani, dipersilakan untuk menyampaikan materi. Oke, mungkin apakah sudah kelihatan Mbak Lar? Ya, sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, pertama-tama selamat pagi selamat pagi, salam sejahtera buat rekan-rekan semuanya, terutama kesempatannya ya, Pak Erik dan juga Mbak Clara. Saya diberikan kesempatan untuk memberikan sharing session di acara CBIMA Series yang ke-32 dengan tema mengidentifikasi dan mengelola risiko geoteknik tambang. Saya perkenalan diri dari Ignatius Paul, Geotek Engineer di PT Brokol. Mungkin sebelumnya saya ingin menyampaikan disclaimer ya, bahwa yang saya sampaikan Geotek Engineer, bahaya dan risiko itu seperti apa, terus identifikasi, lalu kita masuk ke isinya ya, identifikasi dan pengelolaan geoteknik, jenis bahaya geoteknik, potensi risiko geoteknik, identifikasi bahaya geoteknik, dan yang terakhir mengelola bahaya dan risiko geoteknik. Dan yang terakhir kita akan sedikit mengulik dua case yang pernah saya jalan. Ini perangkat saya dari Universitas Paus Tanggang, lahir di Pematang Siantar ya, di Sumatera Utara. Saya orang Batak, lulusan Geologi UGF, yang bekerja di PT Brokol. Untuk perjalanan karir dari 2014 sebagai asisten lab, 17 mulai bekerja hingga sampai sekarang. Untuk kontak saya ada terlampir.
Yang pertama kita masuk ke K3 tambang terbuka atau peraturan tambang terbuka, di mana di dalam K3 tambang terbuka ini sudah sangat modern ya. Geoteknik udah ada radar yang banyak tipe-tipenya dan lerengnya semakin dalam. Kalau lerengnya udah semakin dalam, ini malah harus apalagi sedalam 200 meter. Terus semakin besar alat, semakin banyak kontraktor, alatnya juga semakin besar, resiko yang dihadapi juga akan semakin besar dan bisa menyebabkan kerugian jiwa apabila terjadi longsoran. Juga semakin tinggi harga batu bara yang seperti yang disampaikan Pak Erik tadi, harga batu bara dalam kurun 3 tahun belakangan ini benar-benar sangat tinggi. Jadi banyak iup-iup yang lama, iup-iup yang sudah mati atau yang tidak digunakan itu banyak bermunculan lagi. Dan di sini juga ya nggak mengurangi resiko dari geoteknik semakin banyak. Dan juga pit-pit yang sudah lama dibuka lagi untuk semakin lebih dalam untuk menaikkan stripping rasio dikarenakan harganya lebih ekonomis. Jadi potensi terjadinya longsor atau kestabilan lereng ini sangat benar diperhatikan. Dan terakhir peraturan K3 untuk tambang terbuka harus diketahui oleh KTT dan level pengawas yang berada di bawahnya. Tak terkecuali semua level di bawahnya, sampai pekerja maupun operator. Dan di Undang-Undang Tambang Terbuka juga dibahas, yaitu di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara di ayat 1 dan 2, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang pengawasan dan pertambangan mineral di pasal 1 ayat pasal 21 ayat 1 dan B2, Kepmen Pemerintah PE nomor 55, Kepmen 55 tentang keselamatan kesehatan kerja di pasal 240 dan 241, dan terakhir yang paling banyak itu di Kepmen SDM 1827 ya. Ini tentang pedoman pengolahan teknis pertambangan, itu ada 29 halaman yang dibahas tentang geoteknik, mulai dari proses eksplorasi, mulai dari bab ini ya, untuk isinya ada 29 halaman yang dibahas di Kepmen tersebut tentang geoteknik, dari pengertian, eksplorasi, studi kelayakan, standar parameter, serta pada proses penambangannya juga diatur. Contohnya misalnya bentuk dan dimensi jenjang, persyaratan untuk melakukan studi geoteknik seperti apa, persyaratan untuk melakukan studi hidrologis seperti apa, persyaratan untuk melakukan studi kasus apabila bentuk dan dimensinya tidak sesuai dengan perundang-undangan seperti apa, pengaturan pemantauan kestabilan lereng, dan juga pengawasan kestabilan lereng. Semuanya diatur di Kepmen 1827. Nah, selain itu kita masuk ke maksud dan tujuan. Jadi maksudnya itu belajar dari analisis tambang atau kecelakaan tambang yang terjadi di 2023 ya, sebanyak 25% atau 23-25% itu terjadi akibat kejadian longsor. Ada 6 kasus yang disebabkan oleh geoteknik tambang yang menyebabkan fatality. Dan maksud dan tujuannya adalah agar kita selamat. Pekerja atau yang menjadi tanggung jawab kita di lapangan, baik dari level pengawas sampai operator, itu semuanya selamat. Mereka benar-benar pulang ke rumah bertemu keluarganya dengan selamat. Dan saya rasa hampir di setiap perusahaan saya lalui atau yang saya hampiri atau saya kenal, semua aspek geoteknik ini berada di Golden Rules. Semua aspek geoteknikal ini semuanya berkaitan dengan Golden Rules, di mana apabila rules-nya tidak dijalankan, maka sanksinya adalah PHK atau diberhentikan. Dan harapannya ini dapat dikembangkan oleh teman-teman atau disarankan oleh teman-teman geotek engineer di seluruh Indonesia, terutama iup kecil, untuk mengurangi kejadian kecelakaan tambang akibat geoteknik. Nah, menganalisa akar penyebab yang tadi, banyak hal ya dari 6 kasus tersebut. Ada, kalau dianalisa, ada terkait material, ada mesin, ada environment, dan metode. Ini semua berkaitan, terutama di kualitas dari
mainnya atau kualitas dari pekerjanya, sehingga ya kita, terutama saya, sangat senang sekali untuk sharing ke teman-teman geotek engineer ataupun operation atau mining di lapangan, bagaimana mengenali potensi resiko longsor agar mereka terhindar dari potensi longsor. Kita masuk ke scope of work geotek engineer. Mungkin di sini kita sebagai geotek engineer, kita mendapatkan desain dari engineering atau mendapatkan perintah dari operation untuk melakukan untuk mendapatkan data-datanya. Lalu kita masukkan desain P tersebut, disposal, historical, atau data-data sekunder itu, dan di prosesnya itu kita, peran pentingnya itu ada di geotechnical mapping, geotechnical analysis, geotechnical monitoring. Nah, ini yang kita kumpulkan agar bisa kita kelola resiko geotekniknya, di mana tujuannya itu nanti memastikan pengelolaan risiko geoteknik ini diimplementasikan dengan baik dan dapat mewujudkan kaidah good mining practice di wilayah kita. Nah, outputnya apa? Design on plan, desain stabil, nihil insiden geoteknik, optimasi fit juga terpenuhi tapi aman, GMP dapat diterapkan dengan baik. Customer kita itu yang utama owner, mitra kerja, bekerja dengan aman, manajemen, buyer, dan juga masyarakat di sekitar. Nah, peran kita itu pertama adalah kita mapping ketiga ini. Sebagai kita mapping di kondisi ketiga ini, mana yang belum ada di site kita atau mana yang belum comply yang ada di site kita. Sebagai geotech engineer, yang pertama kali kita cek di area ini, apakah sudah komplit semuanya. Kalau belum, maka kita bertanggung jawab untuk melengkapinya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita mengenal hajat dan risk. Di sini ya, untuk hajat itu segala sesuatu yang berpotensi merugikan terhadap orang ataupun lingkungan. Sementara risk kemungkinan akibat atau mungkin kegagalan kecelakaan karena terpapar bahaya. Risiko nilainya berbeda-beda. Ini perbedaan hazard. Mungkin di sini kita lihat dari hazard, dia mempunyai risiko, lalu dia turun ke insiden. Nah, insiden ini ada dua juga, dia bisa belum terjadi atau masih near miss. Yang kedua, accident, itu sudah terjadi kerugian. Nah, kita harapannya jangan sampai terjadi insiden ini, baik near miss maupun accident. Selanjutnya, kecelakaan kerja ini hazard dan exposure sama dengan accident. Mungkin saya putarkan videonya ya. Mungkin tadi teman-teman lihat ya, ada bahaya di sekitar sini. Sudah terekspos bahayanya dan mungkin mereka sudah tahu, tetapi mereka dekat ada di sini. Nah, ini yang harusnya exposure itu tidak ada. Seseorang itu tidak berada di danger zone tersebut. Itu yang kita hindari dengan mengelola dan mengontrol bahaya dan risiko geoteknik. Selanjutnya, kecelakaan kerja itu kondisi tidak aman dan juga tindakan tidak aman, itu merupakan kesalahan manusia yang dipengaruhi beberapa faktor, yaitu tingkat keterampilan skill, misalnya ada skill operator saat melakukan penggalian, prosedur dan metode kerja yang tidak sesuai, tidak diikuti, lingkungan kerjanya juga yang tidak comply, peralatan pekerjaan yang tidak sesuai, kebiasaan yang sudah dilakukan, merasa aman ternyata tidak, dan ketaatan pada peraturan dan ketentuan berlaku. Nah, ini yang juga kita jaga saat teman-teman operator maupun pengawas di lapangan itu berada pada kondisi tidak aman dan juga tindakan tidak aman. Masuk ke jenis bahaya geoteknik tambang terbuka.
Yaitu apa saja sih jenis geotek hazard atau bahaya geotek di tambang. Mungkin bahaya ini banyak ya, gerakan tanah atau batuan dapat diklasifikasi sebagai berikut. Ada 6, mungkin ada lebih lagi, yaitu longsoran, tumpukan, rayapan, aliran, buckling atau landatan, amblasan, subsidence. Selain itu juga ada jenis bahaya yang lain, genangan air atau ponding water, terus rembusan air tanah di dinding tambang ini sangat sering, banjir apabila tidak dikontrol, yang sangat sering, bekerja di dekat tebing, ini juga termasuk tindakan yang tidak aman. Nah ini contoh dari longsoran, dihasilkan pada umumnya pada suatu material yang rapuh. Gerakan ini terjadi sepanjang satu atau beberapa bidang longsoran. Jadi biasanya sliding ini paling umum terjadi di apabila ada bidang gelincirnya. Paling umum terjadi di low wall ya. Dengan jenis gerakan ini paling banyak terjadi dengan volume yang cukup besar karena dia dalam satu body. Apabila ada bidang gelincir, seperti ini, maka satu body di atasnya akan langsung terjadi longsor. Selanjutnya, potensi runtuhan atau rock falling ini ini sering sekali terjadi di area bagian high wall ya. Apabila ditambang batu bara, sedangkan ditambang mungkin mineral atau ore ini mungkin banyak ya potensi rock fallingnya. Nah, bagaimana sih penyebabnya? Mungkin ini disebabkan dari bidang-bidang discontinue, kekar-kekar yang ada. Terus lereng-lereng tegak di ada lereng-lereng tegak pada desainnya, dan juga terjadi mungkin akibat tambahan aktivitas dari blasting. Jadi materialnya akan terjadi backbreak atau ada rekahan-rekahan dan masih menggantung sehingga dapat menyebabkan jatuhan material. Selanjutnya kita pahamin ya, ini area low wall, mungkin beberapa teman yang tahu, mungkin ada beberapa yang tidak tahu. Ini low wall, yang ini area high wall apabila kita lakukan penambangan. Apabila kita lakukan penambangan dari atas, maka vertical stress-nya akan hilang. Selanjutnya, apabila kita lakukan penggalian sampai elevasi paling bawah, maka semua vertical stress yang ada sebelumnya dari material yang kita gali itu sudah hilang. Dan apabila ada weak layer atau bidang gelincir di lapisan ini atau bidang diskontinuitas, maka akan berpotensi untuk failure. Selanjutnya untuk rayapan, ini gerakan yang kontinu dan relatif lambat. Kita dapat melihat jenis bidang rayapan ini dengan kombinasi gerakan dan transportasi massa ataupun batuan. Misalnya di sini kita bisa melihat tanda-tandanya dengan adanya kemiringan pada tanaman ya, tumbuhan atau vegetasi yang sudah kita tanam. Itu pergerakannya lambat, tapi dia pasti. Selanjutnya ini terjadi di area-area yang dekat dengan creek atau rawa yang tidak ditutup sebelumnya, ataupun ada drainase pada bagian atasnya, sehingga ada material yang loose atau gampang longsor terbawa oleh aliran air, maka dia akan longsor atau eh, dia akan jatuh ke bawah dicampur dengan air. Massa material batuan lepas dicampur air, maka terjadilah flow atau debris flow. Selanjutnya untuk landatan atau bulging, ini sering terjadi ya karena adanya tekanan pada material di bawahnya itu ada material air atau kandungan lumpur dan dilakukan proses pendamping ya, dumping atau penimbunan dari atas, maka dia akan terjadi bulging. Sementara untuk di pit juga pada area-area ketidakselarasan atau diskontinuitas, ada jalur air dari sela-selanya yang akan menyebabkan bulging.
Untuk kondisi filosofi pada in-pit ya, sering sekali mungkin sehabis penambangan kita melakukan backfill atau in-pit dump. Nah, ini juga sangat penting ya sebagai kita memperhatikan apabila ada bidang gelincir di sini, maka proses pembentukan di site ini benar-benar kita perhatikan. Jangan sampai kita volume yang kita rencanakan itu terlalu besar dan kita tidak secara detail melihat kondisinya. Sebenarnya contoh amblasan atau subsidence ini juga terjadi oleh akibat konsolidasi pada lapisan tanah lunak ataupun karena penurunan tekanan air di bawahnya. Selanjutnya air tanah atau genangan, rembusan air di dinding tambang. Ini potensi bahaya di tailing atau tempat penampungan lumpur ya. Ini juga merupakan potensi bahaya. Tension crack ini yang sering sebagai tanda-tanda yang kita jumpain pada umumnya di area tambang. Apabila ada crack itu maka potensinya sudah pasti, hampir pasti itu akan longsor atau failure. Akibat settlement, jadi ada beda tinggi ya di antara di sini ada settlement terjadi, lalu terjadi beda tinggi di antara kondisi yang sebelumnya sama. Tentunya aliran air yang tidak normal atau di sini rembesan air ya. Ini rembesan air juga ini menjadi momok juga di area pertambangan, terutama di kondisi perlapisan-perlapisan yang banyak di bidang-bidang diskontinuitas ataupun kekar-kekarnya. Ini sangat sangat penting untuk kita perhatikan. Selanjutnya bekerja di area berbahaya atau zona terbatas ini bergantung dari SOP ataupun kajian dari teman-teman ya, baik jarak aman dari low wall maupun jarak aman dari high wall. Kalau di aturan pemerintah, apabila ada potensi bahaya di high wall maupun low wall, maka jaraknya ada yaitu 1,5 kali dari tinggi dinding. Tapi apabila ada kajian tertentu yang bisa dikeluarkan oleh teman-teman geotek engineer, maka itu dapat diterapkan di dalam JSA ataupun PBR atau risk assessment yang kita miliki. Selanjutnya, potensi risiko geoteknik, di mana potensi risiko geoteknik ini bisa menyebabkan injury, biaya produksi bertambah, penutupan tambang, dan juga pengangguran. Selanjutnya, risiko yang pertama itu fatality. Seperti yang kita lihat tadi di awal, bahwa di tahun 2023 itu ada 6 kondisi fatality yang disebabkan oleh geoteknik ataupun lereng tambang. Dan tentunya kita tidak mau kejadian ini terjadi di site kita atau di area kerja kita. Selanjutnya, risiko yang kedua, property damage. Ini juga seringkali terjadi apabila kita tidak merencanakan tambang yang dengan sesuai atau evakuasi yang kita rencanakan itu tidak sesuai, maka akan berpotensi area ada unit kita yang tertimbun atau unit kita yang terjatuh akibat isu geoteknik. Selanjutnya, risiko biaya produksi bertambah, di mana kondisi ini bisa menyebabkan adanya additional cost atau cutback. Di sini terjadi longsor, di bawahnya masih dilakukan penambangan. Nah, selanjutnya untuk agar dapat dilanjutkan penambangannya, maka kita ada additional cutback. Di sini pentingnya pengawasan ya, terutama ini seringkali terjadinya karena akibat adanya aktivitas undercut slope di bawahnya sehingga lerengnya runtuh dan
otomatis pos dan melakukan back dari atas. Tentunya bagaimana cara identifikasi bahaya geoteknik, yaitu kita melihat faktor yang mempengaruhi bahaya geoteknik. Tindas, karena ada bedding plane atau bidang pelapisan atau bedding shear. Kita harus memperhatikan join kekar, juga struktur geologi itu benar-benar harus kita perhatikan. Ini bisa didapat dari data awal penelitian geotek atau eksplorasi dan juga saat tambang sudah mulai dibuka. Untuk yang kedua, air atau bagaimana kondisi water levelnya, groundwater levelnya, rainfallnya di daerah kita seperti apa, kontrol surface waternya seperti apa, areanya dekat sungai atau dekat creek atau ke dekat dengan surface water lainnya, dan juga bagaimana pembentukan drainase dari awal kita rencanakan. Yang ketiga, material soil, material properties itu benar-benar kita jangan terpaku dari awal sekali, tapi saat kondisi tambang sudah terbuka, itu kita bisa adjust dengan melihat kondisi aktual. Jadi kita tidak bisa terpaku dari kondisi awal eksplorasi, karena kondisi saat terbuka, apalagi di kondisi lingkungan Indonesia yang di iklim yang tropis dan tingginya tingkat pelapukan atau tingkat curah hujan, maka ini kondisi material properties ini harus diupdate. Juga kondisi batuan dan juga tipe atau karakteristik dari batuan atau material tersebut. Yang ketiga, force-nya ini bisa dari eksternal, dari gempa ya, external force, dari gempa, dari static load atau kondisi unit yang ada beraktivitas di sana, dynamic load juga. Ini benar-benar kita cek bearing capacity unit yang kita gunakan, itu benar-benar kita pastikan dan kita sesuaikan di dalam kajian kita. Selanjutnya, mining method. Ini yang paling banyak menyebabkan terjadinya slow failure, di mana metode ekskavasinya yang berbeda, yang tidak sesuai dengan SOP, terus blastingnya yang terlalu dekat, tidak mengikuti SOP atau tidak ada SOP-nya. Terus pada shovel dan truk, di mana shovel ini adalah penggalian dari bawah, ini yang nggak susah diatur ya apabila dilakukan penggalian dari bawah atau tipe shovel. Terus dari geometri tambang ini yang kita harus sesuaikan geometri tambangnya, jangan sampai kita terlalu pede, terlalu dalam, tanpa melihat kondisi secara keseluruhan dari geometri atau historical yang sudah ada. Terus height, deep, dan direction dari apalagi di area-area struktur ya, akan sering terjadi perubahan deep direction atau strike yang berubah. Ini juga perlu diperhatikan dalam proses penambangan. Oke, selanjutnya dari faktor tersebut, personil yang kena bahaya geoteknik biasanya disebabkan sama yang tadi ya, kondisi geologi batuan yang lemah, fondasi tumpukan atau timbunan yang lemah, yang tidak suatu scaling atau support, dan juga maupun personil. Terus kita lihat juga perencanaan tambangnya, planningnya setiap harinya, setiap minggunya, dan hingga setiap tahunnya atau bahkan long-nya, itu kita benar-benar kita review. Apakah sesuai yang diplanningkan di setiap waktu tersebut dengan perencanaan tambang sehari-harinya. Kontrol yang tidak memadai pada air permukaan, air tanah, dan material yang dapat menciptakan arus dan atau kerusakan tanah dari waktu ke waktu, misalnya akibat cuaca dan getaran dari peladakan. Nah, bagaimana kita mengidentifikasinya? Apabila kita melihat semua tim yang ditambang, baik operator maupun pengawas atau tim kita sendiri,
itu kita sampaikan di P5M dan Safety Talk. Kita gunakan ini untuk mensosialisasikan potensi-potensi bahaya tersebut. Selanjutnya, setelah kita identifikasi, kita melihat kondisi area kerja kita. Kita melakukan cek selalu atau inspeksi areanya yang terjadi. Kita bisa juga evaluasi melalui kita bisa evaluasi kondisi aktual dan bisa lakukan cross section, apakah dia sudah sesuai dengan desain maupun belum. Terus lakukan identifikasi potensi bahaya di sekitar area kerja, contohnya seperti hanging rope, rock fall, sliding. Ini kita lihat sekarang metodenya sudah banyak ya, ada secara visual kita bisa langsung mengecek ke lapangan. Apabila ada aturan tidak bisa langsung dekat dengan lereng, itu maka menggunakan teropong atau bisa menggunakan CCTV ya, bisa juga menggunakan drone secara visual. Terus apabila kita ketemu atau mengidentifikasi bahaya tersebut, maka kita catat semuanya, kita dokumentasikan, lalu kita laporkan ke atasan kita maupun ke semua pekerja tambang yang ada, maupun kita laporkan ke geotek yang ada. Jadi ini kita sampaikan ke semua pekerja tambang kita bahwa bahaya geoteknik itu harus benar-benar diidentifikasi dengan jelas, direkam lalu dikomunikasikan. Selanjutnya, apabila ada teridentifikasi bahaya geoteknik di lapangan, maka yang pertama kali kita lakukan sebagai pengawas maupun pekerja tambang, itu benar-benar kita cek areanya dari awal shift. Kita sebagai geotek engineer harus mengingatkan setiap kerja tambang maupun pengawas ini cek apakah ada crack, apakah ada potensi material jatuhan, apakah bench-nya sesuai atau tidak ada undercut, terus apakah ada material menggantung, dan apakah di unit-unit kita sudah berada pada area yang sesuai. Lalu kita juga meminta kepada pengawas dan pekerja tambang untuk mengecek dan melaporkan adanya rembesan air. Karena mata dari geoteknik itu adalah benar-benar semuanya pengawas dan pekerja tambang. Karena kita sebagai geotek itu benar-benar tidak bisa bekerja sendiri. Yang benar-benar beraktivitas selama 24 jam dalam seminggu di area tambang itu adalah pengawas dan juga pekerja tambang atau operator. Jadi kita benar-benar menjalin kerjasama dengan pengawas dan juga kita sebagai geotek engineer juga menyampaikan ke pekerja tambang bagaimana cara identifikasi bahaya longsor. Nah, ini adalah contoh form inspeksi dan observasi di lapangan. Ini salah satu form inspeksi di mana di dalamnya selain kondisi geologi ataupun kondisi material, tapi di sini juga dilakukan inspeksi operation ya, dari segi miningnya seperti apa. Jadi di checklist mungkin masing-masing di teman-teman yang pernah lihat ada form-formnya sendiri, itu harus dilengkapi setiap hari dan harus dilaporkan. Itu yang menjadi dasar nanti teman-teman di lapangan menyampaikan bahwa ada potensi bahaya geotek di area kerja mereka. Ini juga form inspeksi di tempat saya sekarang. Ini yang paling mendetail ya. Di sini juga bisa form inspeksi yang selalu saya gunakan dimanapun saya berada, karena di beberapa perusahaan form inspeksi, jadi itu bisa mendetail seperti apa sih. Jadi memudahkan dari teman-teman di lapangan, terutama pengawas di lapangan untuk mengecek dan langsung melevelkan bahaya. Nanti apabila checklist ini sudah disampaikan,
maka itu harus dikomunikasikan ke geotek engineer untuk diklarifikasi apakah checklistnya sudah sesuai atau belum. Ini ini yang selalu saya gunakan karena benar-benar menentukan langsung tingkat resikonya dari bahaya tersebut. Ini di low wall, ini untuk inspeksi high wall. Ini juga form inspeksi di disposal maupun stockpile. Itu berbeda-beda ya dari kondisi retakan yang ada, dasarnya itu ada apa aja, tanggulnya seperti apa, materialnya seperti apa, kondisi air tanahnya bagaimana, tinggi disposalnya seperti apa, kaki kaki disposalnya seperti apa, sistem pemantauan atau monitoringnya yang ada di area tersebut seperti apa, terus untuk stockpile atau ROM juga tingginya seperti apa, itu benar-benar bisa diinspeksi dengan form. Oke, selanjutnya dari form inspeksi tersebut kita ini ada form observasi atau inspeksi juga. Nah, bedanya kalau tadi itu dilakukan secara individual dan sebagai awalan, di sini semuanya terlibat, geotek engineer, baik owner maupun mitra kerja, short term atau maintain, operation, dan HSE. Di sini sama-sama kita melakukan risk assessment, di mana dari inspeksi awal kita datang bersama-sama kondisinya. Dengan form ini lokasinya di mana, foto drone-nya seperti apa, atau kondisi lapangannya seperti apa, lalu di sini deskripsi kondisinya seperti apa, itu bisa kita diskusikan dengan departemen lain di lapangan, terutama tim planning, tim operation ataupun yang melakukan eksekusi di lapangan, dan juga HSE. Jadi semua pertimbangan itu kita lakukan di sini. Dan kita levelkan bahayanya, kita akan kontrol atau rekomendasi ini semua bisa menurunkan level bahayanya. Ini bisa didapatkan ya, dia statusnya masih open, close, atau dia continue, dan due date-nya seperti apa diatur. Dan ini sangat penting kita sebagai tech engineer, sebagai leader untuk atau saran itu dapat terima. Jadi bukan hanya dari rekomendasi geotek engineer saja. Jadi bukan hanya kita keluarkan kajian lalu kita sampaikan ke mereka, tapi kita tidak melihat, kita tidak mendapatkan insight dari teman-teman departemen lain seperti apa. Harapannya kita hindari memberikan rekomendasi secara tunggal ya. Jadi kita harus diskusi dengan departemen lain yang terlibat di lapangan. Selanjutnya, bagaimana kita mengelola bahaya geoteknik? Yang pertama, ini juga penting ya. Ini dirangkum dari semua yang saya lalui. Ini memang sangat-sangat penting. Ada 10 critical control, di mana bahaya geoteknik itu harus diidentifikasi segera, dicatat, dan dikomunikasikan. Orang yang kompeten dalam bidang geoteknik harus menentukan parameter desain geoteknik. Ini di awal, membentuk kajian, memberikan kajian, dan mengawasinya. Lalu metode peledakan ini harus terkontrol, ini harusnya ada dalam semua SOP ya. Jarak antara lubang dengan dinding tambang itu harus diatur di dalam SOP ataupun rencana kerja. Proses perencanaan tambang harus mempertimbangkan bahaya dan sifat geoteknik. Jadi proses perencanaan ini ataupun daily plan yang dikeluarkan oleh short term atau main plan dan dikerjakan oleh operation, itu harus ada informasi-informasi atau geotechnical hazard map yang setiap harinya disampaikan ke teman-teman operation. Jadi perencanaan tambangnya tidak asal-asalan, tapi ada pertimbangan isu geoteknik di dalamnya.
Selanjutnya harus ada perencanaan pengelolaan geoteknik ya. Di sini Geotechnical Management Plan, di mana di situ merupakan buku atau acuan dari isu-isu geoteknik atau semua yang terkait dengan geoteknik. Selanjutnya rencana tindakan terhadap pemicu bahaya geoteknik atau TARP ya. Ini bagaimana kita merespon dari suatu resiko atau nilai atau tingkatan bahaya tersebut. Yang ketujuh, ini bisa menggunakan tadi form tadi. Yang ketujuh, material lepas dan berbahaya harus dibuang dan dibersihkan dari dinding tambang. Yang ke-8, air permukaan dan air tanah harus dikelola untuk mengurangi resiko geoteknik. Yang ke-9, zona eksekusi atau zona berbahaya itu benar-benar dibarikade dan benar-benar diatur. Jangan sampai ada orang bekerja di sana tanpa pengawasan. Yang ke-10, karyawan tak terlepas semua karyawan tambang itu harusnya diinduksi. Harus dilatih untuk melakukan inspeksi geoteknik. Contohnya ada perusahaan yang saya pernah lalui, tidak dilakukan induksi awal tentang geoteknik, di mana itu sangat penting bagaimana karyawan ataupun karyawan yang pindah dari tempat lain kita sampaikan area kita. Itu harus dilakukan di geoteknik. Induksi tersebut itu masih di PT PIS ya. Sementara kontraktor-kontraktor yang pernah saya lalui itu sayang sekali masih belum ada. Selanjutnya pengelolaan bahaya geoteknik dan rencananya seperti apa? Ini tadi sama ini turunannya, itu harus ada rencana atau manajemen plan, harus ada targetnya, material lepas itu harus langsung dihilangkan, tidak dibiarkan lama. Air permukaan ini benar-benar harus dikontrol. Eksekusi harus dibuat untuk membatasi akses yang berbahaya. Oke, selanjutnya ini geotechnical plan. Ini di tempat saya lama ya, di kontraktor saya lama, dan juga ini di tempat owner saya yang lama, di mana dengan geotechnical management plan ini semua isu atau semua tentang geoteknik, mulai dari data awal geoteknik, cara identifikasi formnya, manage geoteknik hazard, dan bagaimana cara penambangannya, lalu geotechnical analysis yang digunakan seperti apa, semua diatur. TARP-nya seperti apa, terus geotechnical kompetensinya, responsibilitasnya seperti apa, dan juga historical kejadian longsor ataupun kondisi geologi yang terupdate ini diatur atau diupdate semua di dalam geotechnical management plan. Ini sebagai kitab suci kita yang kita jadikan pedoman untuk melakukan penambangan, yang kita serahkan yang harapannya menjadi acuan penambangan dari mine plan maupun juga operation di lapangan. Selanjutnya bagian dari geotechnical management plan di sini dibagi ya, bagaimana kita mengendalikan atau mengontrol kondisi geotek itu. Kita setelah melakukan inspeksi, misalnya kondisi normal, meningkat, elevated, ataupun tinggi, ini kita klasifikasikan. Jadi action yang kita lakukan itu ini sudah kita atur di geotechnical management plan. Misalnya apabila kondisi normal, maka yang dilakukan hanya dengan menggunakan SOP. Apabila terjadi peningkatan risiko geoteknik atau elevated, maka kita gunakan SOP dan juga JSA. Dan kita lakukan pengecekan minimal 2 kali dalam 1 minggu. Apabila kondisinya sudah signifikan high, maka kita perlu melakukan risk assessment seperti tadi. Kita undang departemen lain, kita risk assessment semua, kita buat JSA-nya, bagaimana kita menghilangkan risiko tersebut, kita lakukan inspeksi bersama.
Dan apabila kondisi ekstrim, ini benar-benar harus ada izin general manager atau KTT di area. Dan pekerjaannya benar-benar sangat terkontrol untuk kondisi ekstrim maupun signifikan. Selanjutnya ada juga dari ini kondisi monitoring atau pergerakan ini dari radar ya. Apabila pergerakannya 2 cm itu dilakukan inspeksi 1 kali per minggu. Apabila waspada 2 cm dilakukan inspeksi 1 kali seminggu. Lakukan pengecekan secara langsung di area. Lalu melakukan pembuatan checklist pemantauan lereng. Apabila tersiaga, yang langsung dilakukan inspeksi lapangan 1 kali per hari oleh tim geotechnical. Melakukan pengecekan langsung ke area oleh pengawas lapangan dan tim geotechnical engineer. Membuat checklist pemantauan lereng 1 kali per hari. Ini apabila siaga maka dilakukan sehari per hari. Dilakukan pengecekan oleh pengawas pada awal dan ini benar-benar pengawasannya benar-benar melekat atau secara kontinu. Dan apabila bahaya, maka triggernya bahaya, maka akan dilakukan penghentian operasional, melakukan evakuasi segera dan blokir areanya, tidak ada yang bekerja di sana, terus melakukan pengecekan langsung oleh area pengawas lapangan dan tim geotechnical engineering, lalu melakukan koordinasi dengan safety dan main engineer, seperti apa plan selanjutnya, dan dilakukan evaluasi geoteknikal atau melakukan kajian ulang terhadap kondisi lereng tersebut. Nah ini yang apabila sudah terjadi triggernya, maka kita lakukan hal-hal yang mendetail di bawah. Nah ini masing-masing trigger ini berbeda ya, masing-masing di kondisi site ataupun setiap lokasi tambang itu berbeda, atau setiap perusahaan punya aturan triggernya masing-masing atau targetnya masing-masing. Ini disesuaikan dengan kondisi dari area dan juga dari kondisi dari area masing-masing lokasi penambangan. Ini bagian dari kontrol ya. Di lapangan ada rambu-rambunya. Jadi ini seringkali masih di beberapa lokasi ada rambu-rambu yang menandakan adanya potensi longsor. Bagaimana mungkin untuk level normal kondisinya tidak ditemukan risiko geoteknik pada area tersebut. Selanjutnya elevated, dia mulai ada peningkatan, mulai ada ketemu crack, dan ini benar-benar kita pastikan apabila kita setelah lakukan inspeksi dan bisa menentukan resikonya atau tingkat resikonya atau tingkat bahayanya, maka kita lakukan kontrol. Yang pertama adalah rambu yang kita pasang. Selanjutnya apabila high, dia sudah mulai ada longsoran atau failure, minor failure, dan juga kondisi high yang misalnya dumping ke lumpur atau dumping ke air, itu bisa kita klasifikasikan level high. Selanjutnya level ekstrim, apabila ini sudah materialnya benar-benar sudah failure semuanya, maka kita lakukan pembatasan area masuk dan sudah ada kejadian ya atau insiden misalnya amblesan, ini benar-benar kita evaluasi ulang. Oke, selanjutnya ini untuk kontrol bahaya geoteknik secara langsung untuk terutama teman-teman yang bekerja langsung di lapangan. Dia harus melakukan monitoring secara terus-menerus saat melakukan di daerah bahaya longsor. Apabila kita melakukan bekerja di area high, pengawas tersebut itu benar-benar harus melakukan monitor secara menerus. Jarak aman bekerja ini juga diatur ya. Mungkin ada beberapa SOP, ada perusahaan yang sudah memiliki SOP-nya. Jarak aman bekerja apabila mengikuti aturan di Kepmen itu 1,5 kali tinggi dinding yang potensi longsor. Nah ini benar-benar kita ataupun sesuai dengan kajian masing-masing lokasi kerjanya. Terus memberi batas daerah rawan longsor, terutama tadi teman-teman di lapangan, baik operator ataupun pengawas harus diingatkan
ada potensi bahaya dan tidak ada rambu-rambu rambang sorot mata, itu agar disampaikan ke tim geotek karena itu adalah kontrol pertama. Selanjutnya, yang bisa dilakukan tim operation di lapangan adalah apabila material itu bisa dihilangkan, material menggantung misalnya, itu bisa langsung dilakukan sama tim operation. Selanjutnya, apabila ada material menggantung yang tidak bisa dihilangkan, maka kita buat banwall penahan atau tanggulan di sekitarnya, dan juga melakukan kontrol ulang terhadap lalu lintas apabila ada penyempitan. Ini benar-benar harus dibuat banwall penahannya agar misalnya apabila ada material batuan atau potensi rockfall ini masih tertahan di dalam banwall atau di dalam tanggul dan tidak terkena unit ataupun HD yang lewat dari sekitar lereng tersebut. Oke, bagaimana respon pengawas dan operator kerja tambang baik pengawas maupun operator itu harus benar-benar melaporkan bahaya geoteknik kepada pengawas dan memberitahu semua kerja tambang yang sedang bekerja di dalam. Dan pengawas itu harus memasang barikade area di area tersebut, melaporkan bahaya geoteknik kepada orang yang kompeten, dan handover ya. Ini sering sekali ini ketinggalan, jadi handover pekerjaan itu secara detail di situ. Jadi mungkin ini bisa di-cover dengan JCA. Jadi benar-benar pekerjaan di situ detail disampaikan. Dan juga pengawas memonitor saat ada kerjaan di daerah longsor secara ekonomi. Selanjutnya, dalam berbahaya tersebut dapat dilakukan dengan kita dapat melakukan pembuatan desain tambang yang aman. Ini bisa kita kaji ulang, kita lakukan geotechnical assessment ulang atau analisis ulang. Kita bekerjasama dengan tim Mindplat dengan mempertimbangkan teknis ya, teknis penambangannya dan juga tentunya stripping rasionya seperti apa, ini kita diskusikan dengan Mindplat. Dan juga support monitoring kestabilan lereng. Ini sangat penting harapannya dari prisma monitoring atau patoh reflektor, extensometer, radar ataupun robotik itu benar-benar harusnya di-set ada. Walaupun kita tidak bisa mengadakan radar, minimal extensometer ataupun early warning system itu sangat-sangat berguna. Yang ketiga, supervisi kelerengan. Pengawas lapangan, geologis ataupun geotech engineer sebagai PIC-nya, ini setiap hari harus benar-benar dicek. Areanya area kerja kita diobservasi terlebih dahulu, lalu apabila ada deviasi, maka segera disampaikan dan segera dilakukan kontrol. Selanjutnya, review desain. Review desain benar-benar apabila ada bahaya geoteknik di area desain kita, maka kita akan benar-benar lakukan review, di mana ini semua berkaitan dengan stripping ratio dan juga produksi. Bagaimana kita bisa mencegah ini? Ini kalau yang saya lakukan, ini setiap weekly-nya, saya akan melakukan rainbow contour atau perbandingan antara kondisi aktual dengan kondisi desain. Jadi setiap minggu ini kondisi toponya akan dilakukan section desain atau belum sesuai desain. Nah, ini yang setiap minggu dilakukan dan dievaluasi agar potensi atau resiko bahaya geoteknik juga tidak terjadi. Selanjutnya, yang kelima itu bisa dikontrol dengan responsmen geoteknik apabila tidak bisa dilakukan dengan apabila tidak bisa dikontrol dengan penggalian atau unit ekskavator yang terlalu besar, maka mungkin dapat dilakukan pembuatan responsmen geoteknik. Berikut adalah mungkin contoh slope monitoring ya. Kita bisa melihat secara visual dia ada crack atau
ada kekar tarik, ini bisa menggunakan correct meter. Kita lihat scar, juga aliran air tidak normal secara visual, bulging atau pelembutan ini secara visual. Terus dengan menggunakan alat kita bisa melihat deformasi material, kita bisa melihat parameter air tanah yang seperti apa, lalu pengukuran getaran dan blastingnya seperti apa dengan alat. Untuk aliran tanah, kita harus ketahui ketinggiannya. Ini apabila sebagai geotek engineer melakukan analisis, ini pasti sangat-sangat penting ya. Selain kohesi, density, dan juga sudut geser dalam, kondisi air tanah ini benar-benar sangat sangat penting kita ketahui. Dia pengaruhnya sudut geser dalam dia akan menurun, dengan kohesi dia akan menurun, dengan density dia akan naik ya, density-nya dipengaruhi oleh air tanah, dan impact-nya benar-benar turun ya, FK-nya benar-benar turun apabila kita tidak bisa mengendalikan air tanah. Bagaimana kita cara monitoringnya? Itu dengan pisometer. Ini sangat-sangat penting ya, karena kita dengan menganalisis atau dengan mengontrol dengan pisometer, kita bisa dengan tahu atau comply bahwa kondisi muka air tanah itu sesuai. Jadi analisis kita juga benar-benar sesuai, kajian kita sesuai. Dan juga ada beberapa alat yang dapat menurunkan GWL, misalnya horizontal drain maupun vertical drain. Dan memang untuk pengadaan ini itu memang benar-benar nggak mungkin hanya di perusahaan-perusahaan besar yang bisa melakukan ini. Sepanjang yang saya lalui, baru satu yang saya lihat melakukan horizontal drain dan juga vertical drain tersebut. Karena memang biayanya cukup mahal. Selanjutnya kita bisa kontrol dengan jaringan survei. Ini ada ya survey tools, Prisma Monitoring, Inclino maupun Mesometer. Contoh jaringan surveinya ini robotik, survei instrumen. Hasilnya seperti ini ya. Jadi dia bisa dilihat deformasinya. Untuk laser scanner ini juga bisa dilihat perbedaan antara topo awal dengan topo selanjutnya. Apabila dia ada di area merah ini klasifikasinya, maka kita akan cek di situ benar-benar ada pergerakan material atau tidak. Mungkin untuk yang bertanya nanti ya ada waktunya. Mbak Clara. Ya, Pak, Nanti untuk sesi yang tanya jawabnya oh ya, setelah penyampaian materi. yes. Jaringan survei yang robotik dan laser scanner seperti ini. Untuk yang georadar mungkin ini hanya ya ini ya ini sangat-sangat efektif, dan juga apabila digunakan ini benar-benar digunakan dengan baik. Ini benar-benar bisa mengoptimasi area pit yang semakin dalam ya. Ini biasanya memang perusahaan-perusahaan besar yang memiliki radar ini karena memang harganya juga cukup mahal, dan pengadaan orang ataupun geotek engineer untuk analisisnya juga cukup mahal ya. Jadi memang ini sangat berguna untuk optimasi. Selanjutnya crack meter, ini juga hal yang sederhana tapi ini juga efektif ya. Ini di site saya dulu pernah digunakan crack meter tapi dihubungkan dengan EWS. Jadi apabila ada trigger pergerakan, tali crack meter tersebut tertarik, maka konsepnya sama dengan extensometer, maka alarmnya akan berbunyi, dan di area ini dikonekkan area di dalam EWS tersebut akan dikonekkan ke dalam radio, dan semua pekerja tambang dapat mendengar apabila ada pergerakan lereng. Jadi kita misalnya batasin pergerakannya di 3 cm, apabila crack meternya bergerak 3 cm, maka radionya akan berbunyi dan semua lakukan evakuasi. Jadi ini biayanya murah tapi efektif apabila kita bisa mengidentifikasi area yang
akan longsor dan ada pekerjaan di bawahnya. Selanjutnya ini klinometer, secara langsung saya belum pernah menggunakannya, tapi ini sangat penting ya. Ini terutama yang diterapkan di tempat saya ini ada di area stockpile. Jadi bawahnya rawa dan benar-benar dipasang beberapa inclinometer untuk mengetahui kondisi rawa tersebut dan juga pergerakan dari area bawahnya. Ini estesometer, ini juga udah umum ya. Sekarang udah banyak penyedia-penyedia untuk estesometer dan ini juga sangat efektif apabila kita belum bisa mengadakan radar. Ini sangat efektif juga untuk estesometer karena dia bersifat real time. Untuk piezometer ini tadi untuk pengukuran ini ya groundwater level. Ini benar-benar juga sangat berguna dan apabila kita berada pada area-area lereng dengan kondisi hidro yang sangat ekstrim, ini piezometer ini untuk mengetahui muka air tanah ini sangat penting ya buat kita. Blasting monitoring ini juga penting ya karena di beberapa perusahaan ada kajian yang memasukkan kondisi blasting monitoring ini ataupun getaran yang didapatkan dari blasting monitoring ini, terutama di area-area struktur yang banyak kekar-kekar yang ada pada dinding tambang tersebut. Yang paling umum mungkin terjadi yang karena di bawah area bawah tanah ya atau tambang bawah tanah, tambang mineral ini sangat-sangat digunakan ya blasting monitoring tools ini. Selanjutnya reinforcement, bagaimana pit wall review design, kita bisa melandaikan sudut lereng atau merubah geometri sudut lerengnya, menambah lebar crest-nya, mengurangi tinggi jenjang, melakukan cutback. Ini yang kita lakukan untuk review design atau analisis kajian. Selanjutnya bisa juga menggunakan engineering treatment, itu counterweight, terus the visualization of groundwater, terus ground anchor, rock ball, wire mesh, concrete, retaining wall. Tapi memang untuk area ini pada umumnya di tambang mineral ya yang paling banyak digunakan dan juga area pembangunan pembangunan jalan, bendungan ataupun pembangunan sipil. Oke, selanjutnya untuk counterweight ini yang paling mungkin dilakukan karena di area tambang apabila ada disposal ataupun lereng tambang yang terjadi undercut ataupun ada material lemah ya di area tengah-tengahnya, maka kita bentuk dengan counterweight ini dengan melakukan penimbangan material dengan treatment khusus atau bisa dengan ya sesuai kajian kita bisa per layer 2-3 meter atau bisa per 5 meter sesuai dengan kajian kita. Selanjutnya ini ya horizontal depressurization atau kita borehole horizontal untuk mengurangi kadar air di dalam dinding. Ini pada umumnya kalau dilihat dari kondisinya yang pada umumnya emang jarang di kondisi tambang batu bara. Tapi di tempat saya sekarang ini semua dilakukan. Karena memang tempat saya saat ini itu benar-benar semua aspek geoteknik itu paling utama. Jadi semua lengkap. Tetapi pada umumnya ini sangat jarang ini berada di area tambang ore atau mineral ataupun kegiatan sipil ya atau bangunan. Berikut juga terkait ground anchor, ini juga di area sipil dan juga area penambangan ore atau mineral. Rock ball juga di area tambang mineral maupun area sipil atau bendungan. Wire mesh juga
area tambang bawah tanah atau bendungan, area ore ini sering digunakan karena ini untuk meminimalkan jatuhan-jatuhan batuan ya. Yang paling sering itu memang di area batuan beku. Kalau di batuan sedimen itu agak tidak efektif untuk digunakan. Selanjutnya Shotcrete juga ini benar-benar reinforcement yang dilakukan di area bendungan terutama dan juga area tambang bawah tanah. Retaining wall ini bisa dilakukan di beberapa area yang terutama yang paling dekat dengan area yang dekat dengan warga atau area ini ya dari kondisi-kondisi yang benar-benar dekat dengan lahan warga. Terus untuk hazard geotek tersebut setelah kita analisis dan juga identifikasi mengacu pada kondisi existing hasil monitoring di lapangan, informasi tingkat hazard atau level hazardnya kita aplikasikan ke dalam peta atau geotek hazard, lalu kita sosialisasikan ke semua pengguna atau semua kerja tambang kita, dan itu harus diupdate. Efektifnya harus diupdate setiap hari, terutama juga foto drone karena teknologi drone sekarang ini sudah update. Jadi pekerjaan yang ada di dalam tersebut setiap harinya kan berubah, itu harus diupdate. Terus data yang tambang yang sangat penting tapi sering disepelekan yaitu ini peta geotek hazard map. Jadi semua ini itu benar-benar harus ada di dalam peta geotek hazard map. Semua kondisi, semua inspeksi yang kita lakukan itu harus terlampir dalam geotek hazard map, dan ini mungkin di beberapa perusahaan ada yang di-sharing 1 kali seminggu, ada yang 1 kali sebulan, ada yang tidak dikomunikasikan. Nah, untuk mengontrol hazard ini harus setiap hari dikomunikasikan, baik via WhatsApp maupun via email terutama. Ini sebagai tanggung jawab kita dan sebagai kontrol kita sebagai geotek. Peta geotek hazard map ini harus ada dalam setiap penambangan dan harus dilampirkan dalam rencana penambangan setiap harinya. Ini contoh-contoh geotek hazard map. Ini ya semua komplit, ada areanya, ada tipe risikonya, keterangan risikonya, semua ada, dan itu di ACC juga oleh geotek kontraktor maupun owner, itu harus divalidasi. Dan ini misalnya contoh summary-nya, jadi dia ada isunya apa, root cause-nya apa, corrective action-nya apa, progresnya seperti apa, duduknya seperti apa, risk level-nya apa. Ini sangat penting untuk diperhatikan bagi teman-teman di lapangan. Ini contohnya juga, contoh ini ya, contoh mendetail geotek hazard map. Jadi kondisi foto drone-nya update, ada penjelasan tabnya dan juga ada kondisi resiko dan juga rekomendasinya. Ini di tempat saya juga sebelumnya sama Pak, semuanya hampir Bapak Ibu semuanya hampir sama. Semua informasi harus lengkap, patoknya di mana, pemasangan patok monitoring atau sensor extensionnya di mana, kondisinya atau level bahayanya seperti apa juga harus lengkap juga. Ini contohnya juga harus ada detail pekerjaan ataupun aktivitas yang ada, dan note terhadap isu gatingnya juga harus didetailkan. Sama juga berikut semua tanda-tanda atau yang sudah kita identifikasi semuanya harus ada dalam geotek hazard map. Ini juga ada kita bisa levelkan bahayanya, tingkat resiko, konsekuensi dan kemungkinan ini, dan juga rekomendasinya kita detailkan di geotek hazard map. Ini sebagai acuan untuk pekerja tambang, pengawas maupun operation atau tim mining kita di lapangan. Nah, ini juga yang menarik Pak ya. Ini udah lebih modern, geotek hazard map. Ini perusahaan asing ya. Ini dia bisa update secara geotagging
dia bisa update fotonya, dia bisa update di lokasi, dan ini benar-benar pengembangan teknologi. Dan di PT Brokol sendiri ini akan segera launching juga Pak nanti ya. Ini semuanya bisa real time nantinya. Ini contohnya, eh, ada juga di dalam detail ISO Geotek Hazard tersebut ada dilampirkan prosedur. Ini juga cukup baik ya untuk mengontrol teman-teman di lapangan bagaimana sih prosedur apabila dumping ke air. Nah, ini kita masuk ke contoh case. Ini mungkin sedikit saya sharing Pak ya, penggunaan dengan kontrol extensometer. Jadi kalau bisa dilihat ya, mungkin saya izin dulu apabila di sini ada rekan saya sebelumnya di perusahaan yang di perusahaan BSL. Nah, ini kondisinya dulu kita kontrol dengan extensometer, kita pantau setiap hari, monitoring setiap hari bagaimana movementnya. Nah, di bawah ini ternyata ada batu bara, Pak. Ini ya cukup banyak ya, 7.000 ton batu bara. Ah, dan ini tinggal di main out-kan saja, tinggal tinggal dikit lagi, lalu akan di-input. Nah, kontrol kita eh, itu bisa dengan JCA, risk assessment, dan juga terutama kita kontrol dengan tensiometer ini. Kita update, kita konekkan juga ke radio ya untuk alarmnya. Ini pada akhirnya eh, kondisi tersebut sudah selesai. Eh, Kondisi tersebut sudah selesai, sudah di-input, dan nantinya ternyata aktualnya longsoran tersebut tidak jatuh ke bawah tadi ya, tidak longsor ke sini karena kita selalu monitoring dengan extensometer secara real time. Lalu dari kondisi ini saat ini sudah tidak ada ya. Jadi ini kondisi inputnya, ini tadi lereng yang failure-nya, ini sudah di-input, dan kita apabila kita kontrol dan kelola dengan baik, semua isunya tadi bisa kita hilangkan. Ini juga contoh dengan ini ya, crack meter ataupun prisma. Jadi di sini yang saya ingatkan Pak, karena pentingnya kita mau mapping area kondisi air tanah, rembesan atau seepage. Jadi kalau melihat dari kondisi ini, awalnya itu muncul crack-crack seperti ini. Ternyata ada bidang diskontinuitas di sini. Ini ditemukan adanya rembesan-rembesan air. Ternyata apabila dilihat lebih dalam lagi, ternyata rembesan air tersebut datang dari ada aktivitas tambang dari sini yang melakukan in-pit dump. Jadi mereka dorong, ini cuma dibatasin sekitar 80 meter. Ternyata di sini itu yang kita tidak mapping ya, kita tidak dapat lihat. Jadi ada aktivitas dari perusahaan CV ataupun perusahaan kecil melakukan penimbunan dan ada air ya, in-pit dump. Jadi semua airnya masuk ke zona rekahan-rekahan yang ada di sini, Pak. Sehingga ini akibatnya menyebabkan longsor. Dan ini syukurnya kita masih bisa bersyukur karena di sini kita, karena kondisi tersebut yang kita update ya melalui crack meter, kita pasang ini, ada alarm longsor, crack meter di atasnya, terus ada patok monitoring. Nah, jadi kita masih bisa bersyukur di area sini dengan adanya alarm longsor atau crack meter dan juga hazard map yang kita sampaikan, eh, kondisi tersebut tidak menyebabkan di sini masih banyak batu bara ya, Pak ya. Nah, jadi di bawah ini ada aktivitas unit, jadi kita terhindar dari bahaya, kita terhindar dari risiko geoteknik karena kita bisa memetakan, kita bisa mengontrol dan mengelola bahaya ini dengan baik. Kalau kalau ini kenapa, kalau misalnya ada pertanyaan, ini kenapa tadi dan kita landaikan? Jadi kajian kita sudah pengen landaikan ini sekitar 150 meter lagi, Pak. Kita mundurkan, kita landaikan. Ternyata ya ini kalau bekerja di dekat area lahan warga, area ini itu ternyata susah bebasnya dan
berat bebasnya dengan harga yang mahal juga. Nah, itu juga sebagai tantangan kita di sana. Sehingga kita tidak bisa melakukan pembebasan dengan cepat, kita dapatnya melakukan kontrol dengan geoteknik atau dengan yang di sini ada alarm longsor dan juga crake meter. Ini contoh case yang pernah saya alami ya. Eh, dan dan kalaupun ada biaya di perusahaan tersebut, memang lebih baiknya ini ada radar ya. Kalau ada radar ini sangat-sangat real time analisis. Tapi tanpa radar pun kita bisa melakukan uh, uh, pengelolaan risiko dan tidak ada uh, korban yang ataupun kerugian finansial yang menimpa unit jadi terutama fatality. Kalau finansialnya ini masih bisa di cutback lagi Pak. Ya, terakhir di nego akan dilakukan kerjasama, dari ini dilakukan cutback lagi. Memang waktunya yang agak lama, yang akan lama. Mungkin itu yang dapat saya sharing. Sekian dan terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan sesi selanjutnya, Mbak Clara. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Dani atas materi yang telah disampaikan. Langsung saja kita ke sesi tanya jawab. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya dipersilakan. Bisa langsung saja raise hand dan open mic setelah dipersilakan oleh moderator, atau bisa ditulis pada kolom chat dan nanti akan saya bacakan untuk pertanyaan yang telah diajukan. Baik Pak, sepertinya sudah ada pertanyaan nih Pak dari Bapak Hari Sukrisno. Pak Dani, bagaimana best practice ketika suatu area masuk ke dalam bahaya geotek ekstrim, tapi penanganan terhadap material untuk alasan keselamatan dan operasional tetap harus dilakukan? Pak Hari, mungkin ini rekanan saya juga dulu di kontraktor. Ini Pak, saya belajar banyak di kontraktor dan saya terapkan di tempat saya di owner selanjutnya. Inilah contoh-contoh case yang tadi bahaya yang eh, kondisi ekstrim, tetapi penanganan untuk keselamatan tetap dilakukan. Ini contoh case yang saya lakukan tadi. Ini levelnya sangat ekstrim, Pak. Tapi di bawah ini masih banyak sekali batu bara dan penambangan harus dilakukan. Maka kita sebagai geoteknik bekerja sama dengan safety dan mining tadi, safety mining dan mine engineer, itu kita benar-benar diskusikan. Peran saya sebagai geotechnical engineer adalah melakukan inspeksi ini setiap hari dan ada tangan perpanjangan kita ya dari geotek kontraktor ini juga harus ada ya geotek kontraktor. Dia melakukan karena dia yang selalu ada di lokasi setiap hari atau setiap waktu ini dicek secara visual dan juga diupdate pergerakan track meter yang ada di atas ini uh, sehingga ini kita dapat klasifikasikan dan kita masukkan apabila dia bergerak 3 cm maka longsor ini akan berbunyi. Nah, ini contoh kasus yang ini jawaban dari pertanyaan Pak Ari Sukrisno. Baiklah, kepada Bapak Hari Sukrisno, apakah sudah jelas untuk jawaban yang disampaikan oleh Pak Dani? Ya, cukup jelas, Mbak Clara. Terima kasih, Mas Dani. Mantap. Terima kasih, Mas Ari. Baik, Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Bapak Riko Kardo. Izin bertanya, Pak Dani, standar batas kedalaman dan kemiringan suatu tambang itu berapa dan aspeknya? Oke, baik Pak Rio. Jadi standar kedalaman itu masing-masing tergantung dari ini Pak ya, data kita awal saat eksplorasi dan itu kita tuangkan ke dalam desain. Jadi misalnya kita melakukan kajian awal dari konsultan, kita kasih desain kita atau yang sudah diukur stripping rasionya maupun yang sudah dievaluasi dari segi nilai ekonomisnya. Nah, dari situ kita masukkan kajian tersebut ke dalam desain atau kondisi material yang ada dari eksplorasi maupun data lapangan atau data yang kita peroleh. Jadi itu memang tergantung dari kondisi material yang ada, Pak. Jadi masing-masing daerah atau kondisi geologi atau kondisi geoteknik area tersebut itu masing-masing berbeda. Ada yang ini kedalamannya hanya 100, ini kedalamannya 200 meter,
Ada yang dia timnya terlalu tegak, dia kedalamannya cuma 40 meter. Jadi aspek-aspeknya sangat banyak, Pak. Terutama aspek ini ya, keekonomisan dan juga terutama aspek dari nilai atau nilai properties, nilai nilai data geologi, data geoteknik yang kita dapatkan di lapangan. Bagaimana Baik. Pak Riko? Ya, bagaimana Pak Riko Kardo? Apakah sudah jelas untuk jawabannya? Sepertinya sudah jelas ya, Pak. Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Bapak M. Dery Hermilansyah. Selamat siang, Pak Dani. Izin bertanya, langkah-langkah penerapan aspek JSA pada perusahaan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemantapan lereng karena mengingat tambang sangat besar terjadi risiko longsor. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dery ya, Pak Dery. Langkah-langkah untuk penerapan aspek JSA tentunya ini Pak, yang pertama tadi kita harus memiliki geotechnical management plan di mana eh, semua data, misalnya ini data regional ada, pemerintahan geologinya ada, pemerintahan geotekniknya ada, nilai propertiesnya ada, atau semua ini ya, karakter geoteknik ini benar-benar kita miliki. Lalu selanjutnya form inspeksi atau peta bahaya itu sudah ada, maka kita lakukan seperti form di sini, Pak. Jadi setelah kita lakukan observasi, inspeksi tadi di awal, dan kita mengetahui kondisi geotekniknya atau karakteristiknya, kita melakukan diskusi langsung di lapangan dengan tim mine plan, operation, dan SAE. Jadi di sana faktor-faktor dari pandangan atau point of view dari ASE, dari operation, dari terutama metode ya, metode pekerjaan, kalau dari ASE, keselamatan dan juga dari short term tentang desain. Ini yang kita menjadi faktor-faktor mempengaruhi kemantapan lereng selanjutnya. Jadi dengan kita koordinasi atau integrasi dengan mereka, kita bisa seperti yang tadi ada di case 1 dan 2, kita bisa menghindari resiko yang terjadi yang sangat besar tadi. Misalnya tadi resiko yang di contoh case itu adalah kritikal, itu bisa kita hindarkan. Jadi untuk aspek JCA-nya itu sangat banyak Pak ya. Dari aspek geoteknik itu misalnya dari monitoring kondisinya, kondisi di atasnya seperti apa, kondisi atau real time seperti apa, dari mine plan misalnya terkait dengan dari short term atau mine plan itu terkait dengan desainnya ini nanti seperti apa, mine out-nya di level seperti apa, dan fungsi yang mau kita capai atau SR-nya seperti apa itu disampaikan. Selanjutnya dari operation, bagaimana metodenya, itu nanti kita terima dari operation lalu kita tuangkan di JSA. Lalu untuk aspek safety-nya misalnya dari HSE ini hanya bisa dikerjain siang. Lampu hanya bisa dikerjain siang, malam tidak bisa. Dan harus ada area evakuasi. Area evakuasi apabila saat pekerjaan terbunyi alarm. Itu benar-benar diatur. Seperti itu, Pak Dedi. Baik, mungkin itu ya Pak Dery Hermilansyah.
Baik, terima kasih Pak Dani dan Mbak Clara. Selamat siang. Selamat siang. Baiklah, langsung saja Pak kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Bapak Riza Rahmat Putra. Mas Dani, bagaimana menentukan parameter update dari sebuah area hazard? Dan apabila pernah, bagaimana menentukan batasan pemakaian parameter update tersebut di area kerja Mas Dani? Suaranya hilang, Mbak Clara. Bagaimana Pak? Apakah jelas? Oh ya, saya Ya, ulangi ya gini, Pak. Bang. Saya ulangi ya Pak. Ini pertanyaan dari Bapak Riza Rahmat Putra. Mas Dani, bagaimana menentukan parameter update dari sebuah area hazard dan apabila pernah, bagaimana menentukan batasan pemakaian parameter update tersebut di area kerja Mas Dani? Oke. Eh, oke. Mungkin yang pertama, mungkin ini terima kasih Mas Riza ya pertanyaannya. Eh, Bagaimana menentukan parameter update sebuah area hazard? Oke. eh, yang pertama tadi kita ada get technical management plan, termasuk area ada trigger action response plan. Jadi mungkin kalau kita analisis pertama, kita tahapannya itu kita menentukan dulu, ini inspeksi awal, kita menentukan levelnya seperti apa, kita udah tahu misalnya levelnya high, bagaimana kita mau eh, menentukan, bagaimana kita menentukan parameter update-nya seperti apa. Yang pertama, setelah tersebut, lalu tahapan selanjutnya kita melakukan koordinasi atau asesmen bersama. Kita tentukan dia potensinya apa, dan juga rekomendasinya apa. Lalu di sini kita eh, lakukan dia kapan akan dilakukan, kapan plan selesainya, dan di sini itu kita monitoring bersama-sama. Jadi empat departemen ini benar-benar di monitoring, dan kondisi ini kan awalnya high ya, kita kondisi awal high, tetapi setelah kita lakukan rekomendasi dalam waktu due date tersebut, dia akan turun levelnya ke medium atau bahkan ke low. Nah, bagaimana kita update atau batasan pemakaiannya itu tadi dengan Getek Azure Map. Oke. Selanjutnya ini contohnya Pak. Ini Getek Azure Map, bagaimana kita lakukan update-nya ataupun ubah parameternya itu dilihat dari Azure Map ini, itu selalu akan update terutama foto drone ataupun kondisinya, dan itu akan selalu dimonitoring. Kalau yang kita lakukan monitoringnya ini ada di tempat saya, ini dilakukan dengan monitoring radar. Jadi di sini kondisinya saat hujan ini dia akan normal, tidak ada pembacaan radar atau dia kondisinya di tab 1. Tetapi eh, apabila dia kondisinya ada hujan ataupun ada overtopping air dari atas, maka material ini itu akan terbaca waspada ataupun siaga. Maka saat itu juga melalui taraf dari monitoring radar ini itu akan terupdate, dan apa yang akan kita lakukan atau parameternya yang akan berubah itu tergantung dari tab ini. Misalnya waspada, siaga, bahaya, yang dilakukan itu parameternya akan berbeda-beda. Seperti itu. Maka Geotek Azure ini itu diharapkan selalu update setiap hari. Jadi setiap orang selain itu juga dapat didiskusikan di grup WhatsApp ya. Jadi untuk kondisi atau parameter itu bisa didiskusikan langsung atau diupdate di grup WhatsApp tersebut. Mungkin gitu Pak Riza, Suhu, guru saya ini. Makasih Mas Dani. Aku boleh follow up nggak, Mbak, bentar? Boleh.
Ah, iya mungkin agak berbeda yang maksud tadi pertanyaan saya itu mungkin nulisnya kurang jelas ya. Yang maksud saya itu kalau parameter yang menentukan perubahan parameter itu artinya material properties parameternya gitu. Oh, Jadi kan jadi kalau ketika sebelum longsor dan setelah longsor itu kan berbeda ya. Nah, itu gimana cara Mas Dani mengupdate dan kalau Mas Dani pernah mengupdate itu ketika mau diaplikasikan kan ada batasannya. Nah, itu bagaimana cara Mas Dani membatasi pemakaian parameter material properties update-nya itu gitu, Mas. Maksudnya gitu sih tadi. oh seperti itu. Ya benar benar benar. Oke oke. Baik Mas Riza. Jadi mungkin saya akan berangkat ya tadi. Kita punya geotechnical management plan yang tadi kondisi awal ya, kondisi awal sekali kita sudah diatur di sana. Eh, Kondisi awalnya udah kita udah punya data regional, pemetaannya, kajian awal. Ternyata propertiesnya itu nggak sesuai dengan kondisi di di lapangan. Nah, itu mungkin eh, karena saya berangkat dari bekerja di kontraktor ya. Jadi dulu data lab atau data bore itu terbatas. Jadi aktual datanya itu sangat-sangat optimis. Aktual aktual datanya sangat-sangat optimis dan itu tidak make sense. Nah, ini ilmu yang saya dapatkan juga selama di kontraktor ataupun di lapangan. Kita sebagai geotek itu harus rajin-rajin update keliling ataupun mapping di area sini, area kerja kita. Kita mapping, kita kan lakukan pengamatan setiap hari. Kita lakukan pengamatan setiap hari, kita lakukan mapping. Mungkin di PT Brokol ini kita nggak bisa melakukan jarak dekat ya. Itu udah ada SOP-nya, tidak bisa melakukan mapping secara dekat. Tapi karena dulu saya di kontraktor, saya melakukan mapping. Misalnya di site all ini, saya mapping. Saya melakukan tes misalnya dengan ternyata dia kondisinya lebih rendah material propertiesnya. Jadi saya lakukan adjust. Yang pertama saya dapatkan datanya, misalnya data intake-nya, data kekarnya, atau data UCS-nya. Lalu dengan ini bukaan-bukaan tambang yang sudah ada di sini, kondisi lereng-lereng di low-wall maupun high wall-nya seperti apa. Lalu saya masukkan ke saya saya suka try and error di aplikasi slide atau software slide. Jadi saya adjust, tapi tidak hanya sembarang adjust. Saya ambil referensi tentang kondisi material properties atau tentang kondisi lapangan. Nah, misalnya dengan bearing capacity, dulu saya tidak ada Smith Hammer ataupun data untuk pengecekan ini. Saya melakukan dengan bearing capacity. Saya melakukan pengerukan untuk menentukan UCS. Saya melakukan pengerukan dengan eskavator. Misalnya kan di dalam, mungkin saya lupa teorinya atau klasifikasinya siapa, dengan bearing capacity misalnya Hexa 200, PC 200, PC 400, PC 1000, itu bearing capacity-nya berbeda dan itu dapat dikonversikan ke UCS. Nah, mungkin itu. Dan satu lagi, sense di lapangan. Jadi misalnya selama kita mengamati ini, kalau pembuatan kajian itu sebenarnya sangat sangat mudah ya, apalagi software sekarang banyak tutorialnya. Tetapi untuk update dan adjust tersebut itu benar-benar kita harus tahu nih kondisi ini, ya ibaratnya sense-nya kita terhadap high wall, low wall ini itu benar-benar benar-benar kita kita resapin, kita punya sense terhadap kita bersahabat dengan dinding-dinding, kita mengenal karakter mereka. Misalnya kalau di aturan perusahaan saya sekarang ini, di sini
semuanya kalau kita analisis semua harus full saturated, Mas Reza. Semuanya airnya ada kondisi air tanahnya harus full saturated. Sementara kondisi di lapangan nggak make sense, makanya kita adjust. Bagaimana kita adjust? Kita kebetulan ada pemboran ini ya horizontal atau incline drain hole yang disediakan atau difasilitasi. Lalu ada piezometer di sini, kita adjust, kita ajukan penelitian ulang. Jadi di sini kita ambil data piezometernya, di bawah kita pasang drain hole. Nah, yang awalnya full saturated ini bisa kita kurangin jadi 2/3. Jadi ini bisa kita optimasi. Nah, itu banyak. Tergantung memang kondisi perusahaan juga dia menyediakannya apa. Jadi kebetulan di tempat saya ini semua lengkap. Data bore itu bisa continue, drain hole atau vertical drain itu semua bisa didapat, Mas Reza. Seperti itu. Mungkin puas atau belum? Silakan ditambahkan. Oh iya, siap. Makasih banyak Mas Dani. Karena aku kan belum pernah punya pengalaman di owner ya. Jadi pengen tahu Oh aja iya, kira-kira gitu. Kalau dengan data yang banyak itu kan enak gitu ya kita mau bereksperimen atau ya. Tapi penjelasannya mantap. Terima kasih Mas Dani. siap. Makasih Mas Reza. Nah, baiklah, sepertinya sudah jelas ya Pak Riza Rahmat Putra. Mengingat waktu, mungkin pertanyaan kita batasi ya Pak Dani sampai pertanyaan dari Ibu Ruth Amelia sebagai penutup sesi tanya jawab kita pada hari ini. Pertanyaan selanjutnya ini ada yang sudah raise hand, Mas Sahiro Galang Susanto. Dipersilakan Bapak Galang. Iya, terima kasih Mbak Clara. Ini suaranya masuk nggak Mbak? Ya, masuk. Masuk. Oke, izin Pak Dani, saya ingin bertanya Pak terkait pembuatan section dalam analisis faktor keamanan dan uji probabilitas itu berapa banyak Pak? Dan berdasarkan pengalaman Bapak, ini untuk pertanyaan keduanya Pak, berdasarkan pengalaman Bapak, pernah nggak Pak terjadi ketika pembuatan faktor keamanan lereng itu sudah berada di nilai aman, namun karena terjadinya hujan, faktor keamanan lereng itu bisa berubah. Apalagi kemarin kan pernah baca juga ada berita longsoran karena terjadi faktor penyebabnya hujan terus-menerus Pak. Mungkin itu aja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak. Ya, benar. Mungkin yang tadi ya. Itu tadi kita memiliki sense-nya tadi, Mas, yang disampaikan. Jadi kalau misalnya kita udah analisis aman, ternyata di lapangan ada kondisi-kondisi misalnya yang selama kita mapping itu tadi curah hujan salah satu atau kondisi air yang tidak menentu. Kita mapping nih sebagai geotech engineer kita benar-benar cari semua datanya. Jadi emang ini ilmu karena saya dulu di kontraktor benar-benar dibina benar-benar dahsyat ya. Jadi kita benar-benar dapat sense-nya. Jadi waktu kita amati dari data lapangan tadi, dari data awal ya, ternyata dia aman FK-nya. Misalnya 1,2 ya. Ternyata ada hujan dia failure. Nah, di situ yang kita lihat dari sense-nya tadi. Kita lihat ini curah hujannya berapa, kita amati. Kan di analisis juga bisa kita atau interpretasi air hujan itu seberapa besar, itu bisa kita masukkan ke material propertiesnya. Mungkin yang selama ini kita tidak tahu kondisi air hujannya, ini masih air hujan. Ternyata selama ini kita analisisnya tadi di sini kondisi air tanahnya. Padahal sementara air hujan ini itu masuk. Nah, waktu kita cek nih, mungkin saya mengeceknya dengan piezometer ya. Nah, ternyata dengan piezometer, ternyata air hujannya di atas ini. Otomatis FK-nya akan hancur. Seperti itu, Pak Hero ya. Mungkin ada yang kurang?
Halo? Ini Pak, pertanyaan yang pertama tadi berapa banyak Pak section yang harus? Oh ya, sorry. Pertanyaan yang pertama ya, jumlah section. Kalau Iya jumlah Pak. ini paling ideal, misalnya dalam satu pit ini, saya biasanya berjarak 50 meter, paling ideal. Karena kondisi ketidakselarasan antara, misalnya ini ya, ini ada struktur nih, di sini dengan di sini dengan di sini, ini udah sangat beda. Jadi biasanya saya 50 meter atau paling minimal 100 meter jaraknya. Karena sepanjang misalnya ini kan harusnya strike-nya gini ya, ternyata dia belok. Nah, ini itu yang kita mau antisipasi. Dan juga itu juga 50 meter atau 100 meter itu tergantung dari hasil lapangan yang kita lihat. Apa misalnya kondisi yang area sini ini benar-benar relatif sama dengan yang area sini, maka area ini nggak perlu lagi saya section. Tapi apabila ternyata ada perbedaan, ini section. Seperti itu. Paling enak itu sebenarnya dengan slide 3D ya. Slide 3D itu dimanapun kita section, terutama area yang pengen kita dapatkan itu benar-benar informatif ya. Tapi itu mahal dan juga komputer yang digunakan itu harus high spec. Itu Mas. Bagaimana Bapak Galang, apakah sudah jelas untuk pertanyaannya? Baik, sudah jelas. Terima kasih Pak Dani dan Mbak Clara. Ya, sama-sama. Baiklah Pak, kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya, itu dari Bapak Yasri Miftah Jonenos. Apakah ada batasan jelas untuk prediksi tingkat keparahan longsor untuk penentuan faktor keamanan? Bisakah berbeda tiap orang dalam menentukan perkiraan tingkat keparahan longsor? Mungkin itu Pak pertanyaannya. Oke, baik. Makasih Mbak Clara dan Mas Yasri ya. Batasnya yang jelas prediksi keparahan longsor itu sebenarnya banyak faktornya. Jadi misalnya dari inspeksi tadi, misalnya nih Mas Yasri ya, dari inspeksi misalnya di Lowol, ini kita bisa lihat kondisinya seperti apa. Di sini bisa kita klasifikasikan dia tingkat keparahan longsornya. Lalu kita berangkat dari inspeksi ya, profil dindingnya seperti apa. Itu ada penjelasannya lebih detail. Ini bisa kita klasifikasikan sendiri ya. Ini kita bisa klasifikasikan sendiri. Jadi masing-masing berbeda. Ya, mungkin ini kan inspeksi untuk semua orang. Jadi bisa dia operator, ini akan berbeda-beda. Tetapi setelah kita lakukan validasi, jadi kan harus dikomunikasikan ke orang kompeten. Jadi setelah kita dapat informasi ini, kita lakukan validasi. Misalnya kita lihat semua kondisinya itu bersama-sama dengan ini tadi teman-teman ini. Jadi dari main plan, desainnya seperti apa, aktualnya seperti apa, operation metodenya seperti apa, terus HSE itu standarnya dari ASE ini atau aturan dari ASE ini seperti apa, itu harus kita perhatikan. Jadi ada memang misalnya koordinasikan semuanya, tetapi misalnya mengharuskan untuk kita udah tahu nih, kita adjust kita analisis bahwa FK-nya ternyata di bawah 1, misalnya ini ya case. Ini ini FK-nya
ini otomatis sudah di bawah 1. Tetapi dengan adanya diskusi dengan teman-teman tadi dan tentunya approval dari manajemen, maka ini bisa kita lakukan. Jadi memang interpretasi masing-masing engineer itu berbeda ya, terutama geologi atau geoteknik berbeda-beda. Dan itu tadi ditambah kalau saya sendiri itu saya harus ada insight dari tim mine plan, dari HSE dan operation. Baru saya bisa menentukan bagaimana menentukan faktor keamanan selanjutnya. Bagaimana mengontrol atau tindakan selanjutnya. Seperti itu Pak Yasri. Mungkin Bagaimana Pak Yasri? Apakah sudah jelas untuk jawaban dari Bapak Dani? Sepertinya sudah jelas ya Pak. Ini pertanyaan terakhir Pak dari Ibu Ruth Amelia. Halo Bang Dani, izin bertanya mungkin dari pengalaman Bang Dani sendiri di beberapa site, apakah sudah ada monitoring untuk weather sejenis rainfall dan lain-lain sebagai parameter tambahan dari pendukung gerakan massa atau bahaya geoteknik lainnya? Lalu, apakah aplikasi inverse velocity untuk prediksi failure sudah ada diterapkan juga di lokasi kerja Bang Dani sendiri dari monitoring geoteknik yang sudah dilakukan? Terima kasih dan sukses selalu Bang Dani. Oke. Mbak Ruth Amelia ya, kebetulan adik kelas saya juga di geologi. Yang pertama, ini sudah ada nih sejenis rainfall. Tapi memang kalau saya di kontraktor dulu, itu ada update dan dia bisa prediksi. Ya, memang dia komplit. Tetapi di beberapa tempat, di owner yang kecil misalnya, ini belum ada. Kadang, sering sekali belum ada. Jadi, kita masih menggunakan manual. Nah, dan ada juga aturan di beberapa tempat atau di salah satu owner itu cuma dari internal owner, tidak sharing ke kontraktor. Padahal sebenarnya kontraktor atau yang bekerja di lapangan itu yang benar-benar butuh update itu jenis rainfall atau monitoring untuk rainfall tersebut. Nah, ini memang masing-masing berbeda tergantung kondisi perusahaannya. Tapi kalau ditanya sudah ada, tapi beberapa tempat belum ada. Terus yang selanjutnya, aplikasi inverse velocity ini sering. Terutama di perusahaan saya sekarang di Brokol. Ini kita radarnya cukup banyak ya. Kita ada beberapa radar. Itu ada kondisi dia benar-benar sudah dapat diprediksi failure-nya karena grafiknya benar-benar bagus. Jadi kita lakukan inverse velocity dan itu terkonfirmasi dengan kondisi di lapangan. Itu makanya sering sekali kalau sudah monitoringnya bagus, itu harus diupdate terus dan harus dianalisa terus, di upgrade lah istilahnya. Dan itu harus masih kedengaran soalnya? Masih Pak, masih kedengaran untuk suaranya. Cek. Halo. Iya Pak. Ya, mungkin kepada Ibu Ruth Amelia, bagaimana? Apakah sudah jelas untuk pertanyaannya? Ya, mungkin ini tadi, maaf ya, baterai headsetnya habis. Ya, Jadi sudah menggunakan radar, ini benar-benar velocity ini berguna. Ini berguna dan sudah diterapkan. Gimana, Mbak Ruth? ya bagaimana pada Ibu Ruth Amelia? Oh, sudah, terima kasih Bang Dani. Ya.
Mungkin ada pertanyaan lain atau sudah cukup, Mbak Clara? Sepertinya sudah cukup ya Pak Dani. Ya, terima kasih banyak Pak Dani untuk sharing ilmunya pada hari ini. Semoga mungkin ilmu saya yang telah diberikan dapat dipraktekkan dan juga menambah wawasan baru bagi teman-teman sekalian. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung acara Si Bima Series kali ini. Mari kita foto bersama terlebih dahulu. Kepada teman-teman bisa on cam sebentar. Karena ada 2 slide, saya akan hitung mundur mulai dari 3 sampai 1 sekitar 2 kali ya. Baiklah, langsung saja kita slide pertama. 3, 2, 1. Dan slide kedua. 3, 2, 1. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung pada acara kita kali ini, yaitu Si Bima Series yang ke-32 dengan tema mengidentifikasi dan mengelola resiko geoteknik. Just info bagi teman-teman yang ingin upgrade skill dalam waktu dekat, Si Bima Training and Development akan mengadakan pelatihan dan sertifikasi BNSP PPA, penanggung jawab pengendalian pencemaran air. Untuk info lebih lanjut mengenai program-program dari Bima Sabartum, seperti webinar yang kita adakan sekarang ini, yaitu Si Bima Series, serta Training and Development, dapat dilihat di Instagram kita. Jangan lupa di-follow ya, @bima_sabartum, dan LinkedIn kita, Bima Sabartum Group, serta subscribe YouTube kita juga di Si Bima Channel, karena di YouTube kita tersedia tayangan ulang Si Bima Series kali ini maupun yang sebelumnya. Dan untuk mengetahui info lebih lanjut mengenai Bima Sabartum, dapat diakses melalui website kita yaitu www.bimasabartum.co.id. Baiklah, saya akhiri webinar hari ini. Apabila ada perkataan yang salah dan perbuatan saya yang salah, mohon maaf, dan atas nama pribadi maupun nama Bima Sabartum, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih. Pak Dani. Terima kasih Pak Erik, Mbak Clara, Ya, dan teman-teman salam semua. Pak buat teman-teman di Brokul, terutama Pak Lukman, Pak Baik, Arief terima Koko kasih. di Selamat siang. Sungai, Pak. kasih Pak Dani. Ya, Terima kasih Pak Dani. Terima kasih Pak Erik, Mbak Clara, dan Mbak Arin. Terima kasih. Izin pamit ya. Ya, Pak. Terima kasih Pak Dani. Untuk absennya, ini akan dikirim linknya. Silakan untuk absen dan isi nama lengkap dengan link berikut yang berada di kolom chat. Sertifikasi akan dikirimkan langsung setelah absensi diisi. Nggak bisa diklik itu Mbak absennya, langsung sampai ketemu. Sebentar ya Pak.